Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anissa Dwi Maharani dari program studi manajemen S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto dengan NIM 220-167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab kegiatan mengalokasikan dana. Yang pertama yaitu pengertian mengalokasikan dana. Mengalokasikan dana merupakan suatu kegiatan menyalurkan kembali dana yang berasal dari simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat yang membutuhkan, yang biasa dikenal dengan istilah alokasi dana. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan kredit. Lalu yang kedua, terdapat pengertian kredit dan pembiayaan. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lalu yang ketiga ada unsur-unsur kredit yang meliputi kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Kepercayaan sendiri yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima di masa tertentu atau di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga jangka waktu, mencakup masa pengembalian kredit yang meliputi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang keempat resiko, adanya tenggang waktu akan menyebabkan resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, maka resikonya akan semakin besar. Begitu sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank. Yang terakhir ada balas jasa, yang merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit yang kita kenal dengan sebutan bunga. Sedangkan bank yang menerapkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. Lalu selanjutnya ada tujuan dan fungsi kredit. Tujuan utama pemberian suatu kredit ada 3, yaitu mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah. Sedangkan fungsi kredit ada 8, yaitu untuk meningkatkan daya guna uang, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan peredaran barang, meningkatkan daya guna barang, sebagai alat stabilitas ekonomi, untuk meningkatkan hubungan internasional, untuk meningkatkan kegairahan berusaha, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Lalu terdapat jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama dari segi kegunaan, yang meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk keperluan rehabilitasi, sedangkan kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Dari segi tujuan kredit, meliputi kredit produktif, kredit konsumtif, dan kredit perdagangan. Kredit produktif sendiri digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, sedangkan kredit konsumtif digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi, dan kredit perdagangan digunakan untuk kegiatan perdagangan. Dilihat dari segi jangka waktu dibagi menjadi 3, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, digunakan untuk keperluan modal kerja. Jangka menengah berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, digunakan untuk kegiatan investasi. Jangka panjang di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet dan kelapa sawit. Dilihat dari segi jaminan, kredit dibagi menjadi 2, dengan jaminan dan tanpa jaminan. Dengan jaminan sendiri berupa benda berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Sedangkan kredit tanpa jaminan merupakan suatu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Dilihat dari segi sektor usaha, kredit dibagi menjadi 8, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan,
kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, kredit perumahan, dan sektor-sektor lainnya. Dengan jaminan kredit, posisi bank relatif lebih aman, mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Berikut jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur, yaitu jaminan berwujud, berupa tanah, kendaraan bermotor, barang dagangan, dan jaminan tidak berwujud, berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah. Jaminan orang diberikan oleh seseorang. Apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan tersebutlah yang menanggung resikonya. Tanpa jaminan, maksud dari kredit tanpa jaminan yaitu kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu, biasanya diberikan kepada perusahaan profesional, sehingga kemungkinan untuk kredit macet sangatlah kecil. Pihak bank biasanya menganalisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Dari pihak nasabah sendiri disebabkan oleh adanya dua unsur kesengajaan dan unsur tidak sengaja. Unsur kesengajaan yaitu tidak adanya kemauan untuk membayar, dan unsur ketidaksengajaan yaitu mau membayar tetapi tidak mampu. Dalam hal ini, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan tersebut dalam bentuk yang pertama rescheduling, dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Yang kedua ada reconditioning, dengan kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, membebaskan bunga. Yang ketiga restructuring, dengan menambah jumlah kredit, menambah equity, misalnya menyetor uang tunai. Yang keempat kombinasi, merupakan kombinasi dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Dan yang terakhir penyitaan jaminan, merupakan solusi terakhir jika nasabah sudah tidak memiliki etika baik atau sudah tidak mampu membayar semua utang-utangnya. Itulah pemaparan kegiatan mengalokasikan dana yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.